Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Taufan Asrisyah Ode, SKM MKes, salah satu dosen di program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Izinkan saya untuk menjelaskan lebih lanjut terkait mata kuliah yang saya ampuh dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery berupa penjelasan terkait mata kuliah dan capaian mata kuliah. Interaction adalah proses interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa pada proses pembelajaran di kelas. Dan assessment adalah proses penilaian pada proses pembelajaran sampai berakhirnya proses pembelajaran. Saya sebagai tim pengampu mata kuliah advokasi kesehatan akan menjelaskan lebih lanjut terkait mata kuliah tersebut. Mata kuliah advokasi kesehatan adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 4 pada program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember. Mata kuliah ini memiliki kode KMM 1430 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar advokasi dan pengembangan jejaring, telaah pihak yang terkait, metode dan strategi, tahapan dan pembagian peran, konsep kemitraan, penentuan institusi kemitraan, serta penyusunan model advokasi kesehatan. Mata kuliah advokasi kesehatan memiliki 2 CPL, yaitu CPL 7 dan CPL 9. CPL 7 yaitu mahasiswa diharapkan mampu melakukan komunikasi secara efektif atau communication skill pada upaya kesehatan masyarakat, pertanian, dan perkebunan, serta CPL 9 mahasiswa diharapkan mampu melakukan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai dengan budaya setempat atau cultural competency atau local wisdom skill melalui pemberdayaan masyarakat atau community dimension of practice pada kegiatan promotif dan preventif masyarakat, pertanian, dan perkebunan. Dari 2 CPL tersebut kemudian dilakukan cascading lagi menjadi 3 CPMK. Berikut adalah 3 CPMK, yaitu CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. Kemampuan akhir yang diharapkan pada proses pembelajaran yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep advokasi dalam kesehatan serta mampu menyusun dan menerapkan model advokasi kesehatan di masyarakat. Berikut adalah keterkaitan antara CPL, CPMK, dan selanjutnya dilakukan cascading lagi menjadi sub-CPMK atau yang menjadi bahan kajian dalam topik perkuliahan. Pada tabel yang disajikan dapat diketahui bahwa CPL terdiri dari 2 dan CPMK terdiri dari 3, yaitu CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. Pada CPMK 1 terdiri dari 7 sub-CPMK, yaitu sub-CPMK 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian CPMK 2 terdiri dari 1 sub CPMK yaitu sub CPMK 8 dan CPMK 3 terdiri dari 1 sub CPMK yaitu sub CPMK 9. Mata kuliah advokasi kesehatan terdiri dari 16 pertemuan. Berikut adalah rincian materi pada setiap pertemuan. Pada gambar yang disajikan dapat diketahui bahwa pada pertemuan pertama yaitu dilakukan penjelasan terkait perangkat pembelajaran yang terdiri dari kontrak kuliah, silabus, RPS, dan RTM. Kemudian pertemuan-pertemuan selanjutnya membahas tentang konsep advokasi, telaah pihak dalam advokasi kesehatan, metode dan strategi advokasi kesehatan, tahapan dan pembagian peran dalam advokasi kesehatan, monitoring dan evaluasi dalam advokasi kesehatan, hingga konsep kemitraan. Setelah UTS akan dibahas tentang penentuan institusi kemitraan, penyusunan model advokasi kesehatan, gambaran keberhasilan kegiatan advokasi kesehatan di Indonesia dan internasional khususnya Agro-Coastal Community, kemudian ada kuliah tamu, dan implementasi advokasi dalam bentuk role play di dalam kelas. Berikut adalah referensi yang dapat dijadikan acuan dalam mata kuliah advokasi kesehatan. Seluruh referensi ini
telah tim upload pada MMP Universitas Jember yang dapat diakses oleh mahasiswa. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah advokasi kesehatan menggunakan sistem kelas kolaboratif dan partisipatif dengan menggunakan metode pembelajaran diantaranya discovery learning, problem based learning, dan project based learning. Berikut adalah rincian metode pembelajaran pada setiap tatap muka. Pembelajaran berbasis problem based learning dan project based learning menginisiasi mahasiswa untuk memahami dan mengimplementasikan konsep advokasi dalam bidang kesehatan di masyarakat dan mempresentasikan hasil pembelajaran dalam bentuk video yang selanjutnya dapat digunakan dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Melalui 3 metode pembelajaran tersebut diharapkan mampu mensimulasi mahasiswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran yang mayoritas dilakukan oleh mahasiswa, sehingga dosen hanya menjadi sebagai fasilitator saja. Seluruh proses pembelajaran mata kuliah advokasi kesehatan dilakukan sepenuhnya secara luring. Media pembelajaran dan pengumpulan untuk tugas mahasiswa dapat dilakukan melalui LMS Universitas Jember sebagai berikut. Pelaksanaan kuis dalam proses pembelajaran juga dapat dilakukan pada menu kuis atau juga survei yang terdapat pada MMP Universitas Jember atau dapat menggunakan aplikasi lain seperti Kahoot atau Quizizz. Untuk pelaksanaan diskusi daring di luar pembelajaran tatap muka dapat dilakukan pada menu link chat atau forum di MMP Universitas Jember atau bisa melalui WhatsApp group yang dibentuk pada setiap kelas. Berikut adalah metode penilaian pada mata kuliah advokasi kesehatan serta keterkaitannya antara CPMK serta sub-CPMK-nya. Pada tabel yang ada dapat diketahui bahwa proses penilaian pada mata kuliah advokasi kesehatan dapat dilakukan dengan metode discovery learning, problem based learning, dan project based learning, sehingga pada proses penilaiannya dilakukan dengan beberapa tugas oleh mahasiswa yang terdiri diantaranya RTM 1, RTM 2, UTS, dan UAS. Sehingga bobot penilaian akhir mahasiswa dapat diperoleh dari 10% dari discovery learning, 20% dari problem based learning, 40% dari project based learning, 10% dari UTS atau ujian tengah semester, dan 20% dari ujian akhir semester. Demikian penjelasan terkait deskripsi mata kuliah advokasi kesehatan. Selanjutnya, mari kita simak bersama cuplikan video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Baik, adik-adik, kita mulai perkuliahan hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik adik-adik, hari ini kita masuk di perkuliahan mata kuliah advokasi kesehatan ya. Dan minggu ini adalah minggu pertemuan ke-6 dengan materi monitoring dan evaluasi advokasi kesehatan. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar proses pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, adik-adik, minggu lalu Bapak sudah menjelaskan terkait materi tentang apa? Masih ingat nggak? Masih ingat, Pak? Masih ingat. Tentang apa? Jadi, Oh ya, Mas Febrian, silakan. ya. Jadi kemarin itu membahas terkait dengan tahapan strategi advokasi, Pak. Tahapan strategi advokasi. Oke. Mas Febrian, terima kasih. Ada lagi mungkin yang mau mereview materi minggu lalu? Silakan, Mbak Dea. Baik, Bapak izin menambahkan mengenai tadi Febrian, mengenai pembagian peran advokasi yang dibagi menjadi 5, yaitu ada dari tim perencanaan yang meliputi analisis dan juga penyusunan strategi advokasi, dan juga ada tim pelaksanaan yang melibatkan stakeholder seperti kunci utama dan pendukung, dan juga ada tim mobilisasi yang bergerak pada bidang kemitraan, dan juga ada tim pemantauan yaitu pada kebijakan publik yang nantinya akan dipantau oleh pemerintah pusat, dan ada tim penilaian yaitu evaluasi yang akan nantinya dilakukan di akhir yang meliputi aspek input, output, capaian indikator, dan juga ada dari proses. Terima kasih Mbak Dea. Wah, luar biasa ya, kalian pintar-pintar banget. Bisa tepuk tangan dulu dong untuk kita semua.
Baik adik-adik, materi hari ini Bapak sudah upload di MMP ya, dan berarti kalian sudah membaca, dan saya harap hari ini Bapak tidak terlalu banyak menjelaskan, kita banyak berdiskusi tentu saja, dan nanti juga akan ada sesi pembagian kelompok berdasarkan dengan topik yang Bapak sudah bagi, dan di akhir nanti ada pengerjaan kuis seperti itu. Oke, baik adik-adik, kita mulai perkuliahan hari ini ya tentang monitoring dan evaluasi advokasi kesehatan. Nah, Bapak menjelaskan dulu terkait dengan kemampuan apa sih yang diharapkan dari materi hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan implementasi monitoring dalam advokasi kesehatan. Yang kemudian yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dan implementasi evaluasi dalam proses advokasi kesehatan. Minggu-minggu sebelumnya dosen-dosen yang lain, tim pengampu yang lain ya, itu sudah menjelaskan banyak tentang konsep advokasi, dan hari ini kita bicara soal konsep bagaimana sih monitoring dan evaluasi. Jadi menurut kalian penting gak sih monitoring dan evaluasi itu? Penting. Penting ya. Kenapa penting? Ada yang bisa menjawab? Silakan Mas Febrian. Iya, jadi di antara dari tahapan strategi advokasi tersebut meliputi yang pertama pembentukan jejaring advokasi. Jadi dalam tahap ini adalah menentukan organisasi mana yang akan berkolaborasi dalam kegiatan advokasi. Untuk yang kedua adalah mengidentifikasi saran advokasi. Dari permasalahan yang sudah kita angkat, kita perlu untuk menentukan mana yang perlu kita sasar dan nantinya dapat mempengaruhi permasalahan tersebut. Jadi mungkin dari dimunculkannya suatu kebijakan, nah siapa yang nantinya berkenaan dengan hal tersebut yang dapat kita sasar begitu. Oke, baik, terima kasih Mas Febrian. Hari ini sudah banyak memberikan feedback, kita lanjut saja. Nah, Bapak akan menjelaskan beberapa topik untuk hari ini ya. Kita mulai dulu tentang apa itu konsep dasar advokasi kesehatan, kemudian konsep dasar monitoring dan evaluasi kesehatan, kemudian tujuannya, metode, ruang lingkup, kemudian setelah itu pembuatan instrumen, merancang kegiatan, dan bagaimana tantangan pelaksanaan MONEF di lapangan, seperti itu. Kita lanjut, nah ini terkait dengan konsep monitoring advokasi kesehatan. Bisa ada yang membantu baca nggak? Satu orang. Mbak Farah, silakan Mbak Farah. Jadi monitoring advokasi kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara periodik terhadap sejumlah indikator terpilih dalam pelaksanaan kegiatan advokasi kesehatan. Oke, betul. Jadi adik-adik, mungkin di mata kuliah yang lain, adik-adik juga sudah paham dan diberikan penjelasan terkait bagaimana konsep dari monitoring ya. Kenapa penting dalam melakukan monitoring? Jadi monitoring itu adalah bagaimana kemudian kita mengukur sejauh mana kegiatan kita itu bisa berhasil atau tidak sesuai dengan indikator-indikator yang kita sudah tetapkan. Nah, indikatornya apa saja Pak? Nanti slide selanjutnya akan kita jelaskan. Dan kemudian dari monitoring juga kita bisa lihat apakah kemudian indikator itu bisa tercapai atau tidak. Kalau tidak, berarti kita bisa melakukan tindak lanjut selanjutnya. Apakah kita bisa perbaiki atau kemudian kita bisa lakukan langkah-langkah untuk memperbaiki gitu ya. Lanjut, nah ini tentang evaluasi. Kita lanjut saja. Tadi ada monitoring, kemudian ada evaluasi. Ada yang membantu Bapak untuk membacakan? Mbak Meriska, silakan. Oke, baik. Mungkin secara sekilas dari definisi yang ada kita hampir bingung ya, mana dikatakan monitoring, mana dikatakan evaluasi. Kalau kita lihat secara sederhana, monitoring kan lebih kepada pengawasan, ya, monitoring memonitor, jadi mengawasi aspek-aspek mana yang kemudian berjalan baik atau tidak. Nah, kalau untuk evaluasi itu tindak lanjutnya lagi. Jadi evaluasi itu adalah lebih menilai secara jauh berdasarkan indikator-indikator yang ada, gitu ya. Jadi monitoring dan evaluasi itu adalah rangkaian yang tidak boleh terpisah satu sama lain, seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya dalam proses monitoring evaluasi. Ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan? Silakan. Upaya advokasi harus dimonitor dan dievaluasi karena berubah. Nah, ini dinamikanya dalam proses advokasi ya adik-adik, dan bagaimana kemudian monitoring dan evaluasi itu kita masukkan dalam advokasi. Kalau dari definisi ini ribet nggak advokasi? Kompleks nggak? Kompleks ya, karena pertemuan sebelumnya kita sudah paham bahwa tidak selamanya
plan advokasi itu berjalan dengan lancar. Plan A, plan B, plan C. Makanya setiap advokator itu harus menyusun plan-plannya. Karena bisa jadi ketika kita mengadvokasi stakeholder gitu atau sasaran, plan A tidak berjalan dengan baik. Kita siapkan plan-plan selanjutnya. Karena kalau kita tidak siapkan plan-plan itu, bisa jadi nanti kita tidak mencapai tujuan advokasi. Contohnya mungkin nanti kan perkuliahan ini akan ada tugas lapangan untuk mengadvokasi ya. Saya kasih contoh sederhana dari kakak tingkat kalian sebelumnya. Ada yang mengadvokasi stakeholder atau dekanat. Nah, dekanatnya malah tanya, mereka mengadvokasi, teman kakak tingkatmu itu mengadvokasi tentang kebersihan di lingkungan FKM, menyediakan tempat sampah dan lain-lain. Katanya ibu harus menyediakan ini dan itu gitu. Dan dekanat jawab, kami sudah melakukan itu. Terus apa? Dan mahasiswa nggak bisa jawab. Nah, jangan sampai advokasi kayak gitu, itu baru dekanat. Belum nanti kalau kalian ketemu DPRD, ketemu bupati, ketemu kepala dinas, nanti makin ciut nyalinya, gitu ya. Jadi saya harap nanti tugasnya di lapangan itu bukan role play, tapi real play, biar teman-teman bisa rasakan atmosfer bagaimana benar-benar situasi di lapangan ketika kita mengadvokasi. Begitu ya, adik-adik, kita lanjut. Nah, setelah kita memahami konsep tentang monitoring dan evaluasi, kita sekarang masuk ya terkait dengan seperti apa sih tujuan dari monitoring advokasi kesehatan. Sebenarnya sudah kita singgung tadi di banyak hal ya terkait dengan definisinya. Nah, adik-adik, kita lanjut saja langsung ke evaluasi. Nah, untuk tujuan evaluasi yang pertama adalah diperolehnya informasi tentang sejauh mana indikator-indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai, dan yang terakhir adalah sebagai bahan dalam penyusunan langkah-langkah advokasi selanjutnya. Jadi ada tindak lanjut gitu ya. Nah, yang menjadi catatan dalam proses advokasi adalah gini. Mungkin ketika kalian sebagai mahasiswa, posisinya sebagai mahasiswa, apakah kalian punya waktu yang cukup lama atau mau inisiasi isi itu sampai seterusnya? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Karena kalian punya tugas sebagai seorang mahasiswa. Jadi evaluasi dan kemudian penyusunan langkah tindak lanjut itu berfungsi untuk menjaga tujuan-tujuan advokasi itu bisa berjalan dengan lancar sampai ke depan. Karena advokasi itu tidak membutuhkan waktu yang sedikit, tapi membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Dan tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi harus dibantu dengan mitra-mitra yang lain. Makanya penting yang namanya disebut dengan kemitraan. Minggu depan kita akan belajar bagaimana di pertemuan ke-7 ya, bagaimana kemudian konsep kemitraan itu. Jadi saya kasih contoh ya. Jadi kemarin Pak Ode dan beberapa tim dosen itu melakukan advokasi terkait dengan bagaimana memaksimalkan peraturan Bupati nomor 87 tahun 2021 tentang konsep KTR di Kabupaten Jember, dan hasilnya sangat mencengangkan. Ternyata banyak sekali institusi yang belum menerapkan KTR dengan baik, dan temuan yang paling mencengangkan adalah justru institusi yang banyak melanggar KTR itu adalah fasilitas kesehatan. Dispesifikan lagi ketika di breakdown, hasilnya ternyata adalah puskesmas. Dan tim kami menemukan bahwa hasil yang paling mencengangkan lagi ditemukan bahwa yang merokok di puskesmas adalah pegawai puskesmas yang merokok di bawah tanda larangan merokok. Nah, parah kan? Nah, ketika hasil ini kami coba diseminasikan atau simulasikan di seminar, kepala dinas kemudian kaget, karena kepala dinas sebelum kami bicara, dia dengan bangganya mengatakan bahwa semua puskesmas sudah menerapkan KTR dengan baik. Tapi kita lihat dari sisi yang lain, dari point of view yang lain, dan itu kan analisis eksternal. Nah, makanya perlu yang namanya penilaian secara objektif gitu. Oke ya, kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk lagi di metode. Nah, ini metode monitoring evaluasi advokasi. Kita bisa melakukan berbagai macam metode. Di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang metode ya, metode dan strategi advokasi kesehatan. Ada lobby, ada media, ada negosiasi, ada petisi, ya, dan lain-lain. Nah, kalau kita breakdown, itu memang cara-cara seperti itu tidak lepas dari bagaimana juga kita lakukan metode evaluasi. Nanti secara lanjut kita akan bahas. Nah, ini dia. Jadi secara garis besar, metode pengukuran monitoring evaluasi itu dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, istilah kualitatif dan kuantitatif saya yakin bukan hari ini kalian bisa dapatkan, baru dapatkan ya. Minggu-minggu sebelumnya pasti sudah pernah dengar istilah kualitatif dan kuantitatif.
Nah, kualitatif itu dalam monitoring evaluasi advokas itu bisa seperti studi kasus, cerita, opini, kuesioner, survei, dan lain-lain. Kalau kuantitatif itu bisa berupa statistik atau tren yang menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan dari indikator-indikator tertentu. Nah, saya yakin teman-teman sudah banyak paham nih di beberapa mata kuliah yang lain juga mungkin ya, di mata kuliah manajemen dan organisasi kesehatan gitu ya, dan lain-lain pasti sudah paham. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman atau adik-adik yang bisa memberikan contoh seperti apa kualitatif itu dan seperti apa kuantitatif itu dalam monitoring evaluasi advokasi kesehatan. Silakan, monggo. Mbak Ica mau jelasin tentang apa? Yang tentang kualitatif, Pak. Tentang kualitatif. Oke, silakan. Pak izin menjawab, untuk yang metode kualitatif ini saya ambil contoh yang terkait studi kasus. Jadi dalam advokasi kesehatan ini, studi kasus ini dapat digunakan untuk mengevaluasi program kebijakan, contohnya stop merokok di lingkungan sekolah. Jadi peneliti ini bisa mengumpulkan data dengan wawancara secara mendalam kepada guru dan juga siswa, dan juga mengamati perubahan perilaku bagaimana merokok ini sebelum dan sesudah dilakukan programnya tersebut. Ini adalah instrumen monitoring evaluasi advokasi kesehatan. Ini Bapak ambil atau dari referensi tentang pedoman monitoring dan evaluasi advokasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini contoh-contohnya adik-adik ya, kuesioner yang kita bisa lakukan. Jadi ada aspek apa saja yang dinilai, kemudian hasil pemantauannya ada atau tidak, dan kemudian indikator kuncinya apakah ada atau tidak. Nah, bagaimana kemudian Pak, apakah kuesioner ini atau instrumen ini sifatnya kaku dan harus kita ikuti semua? Tidak gitu ya, artinya kita sesuaikan dengan advokasi yang kita lakukan. Tidak semuanya harus masuk, tapi beberapa bahkan kita bisa kembangkan sesuai dengan indikator. Kementerian Kesehatan hanya membuat pedoman-pedoman secara menyeluruh. Nah, ini untuk monitoring evaluasi adik-adik, siapa yang melaksanakan, kemudian apakah ada penerbitan kebijakan setelah adanya advokasi kita itu. Kan kalau kita bicara soal advokasi, kita bicara soal bagaimana political will ya, atau komitmen politik dari stakeholder. Misalnya kalau kita menginisiasi tentang pentingnya kebijakan kebijakan di Kabupaten Jember tentang apa? ASI eksklusif misalnya. Kan belum ada peraturan seperti itu ya. Nah, kalau kegiatan Monef kita lakukan, kita bisa lihat juga apakah kemudian ada kebijakan-kebijakan itu setelah kita lakukan advokasi. Dan saya yakin itu bukan pekerjaan yang 1-2 hari atau 1-2 bulan, tapi bertahun-tahun gitu ya. Oke, adik-adik. Nah, untuk lebih memahami terkait dengan monitoring dan evaluasi advokasi, Bapak akan memutarkan satu video ya yang bisa kita simak bersama-sama, dan setelah itu nanti adik-adik bisa mereview seperti apa advokasi kesehatan. Oke, kita simak bersama-sama ya adik-adik untuk video advokasi kesehatan. Oke, demikian pemutaran video adik-adik. Dari sini ada yang mau memberikan feedback atau review terkait dengan isi videonya seperti apa? Oke, silakan Mbak. Mbak Farah, silakan Mbak Farah. Oke, tadi kita sudah bicara tentang monitoring. Sekarang masuk terkait dengan evaluasi. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa memang kalau kita bicara soal evaluasi itu adalah satu hal yang tidak pisah ya antara monitoring dan evaluasi. Yang pertama, apakah ada beberapa indikator yang kita bisa terapkan di evaluasi. Yang pertama, sudahkah kita mencapai tujuan kita ya dalam advokasi. Kemudian berapa banyak pertemuan yang telah kita lakukan dengan mitra-mitra. Nah, itu juga bisa menjadi indikator evaluasi. Semakin banyak pertemuan yang kita lakukan, itu menandakan bahwa semakin banyak mitra yang terlibat dan semakin serius juga untuk melakukan advokasi. Tindakan apa yang kita sudah lakukan bersama mitra sejauh ini? Pihak-pihak mana saja yang kita sudah temui? Apakah ada perubahan dari berbagai macam pertemuan dan kegiatan-kegiatan kita gitu ya, entah itu seminar, entah itu bertemu dengan stakeholder. Kemudian siapa saja yang terlibat ya, dan organisasi-organisasi mana saja yang terlibat. Nah, itu bisa menjadi indikator dalam evaluasi. Oke, ini kita masuk ke bagian akhir ya adik-adik, tentang bagaimana sih Pak tantangan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atau advokasi. Yang pertama adalah kontribusi dan atribusi. Apa yang dimaksud dengan kontribusi versus atribusi? Kontribusi itu bicara terkait sejauh mana pihak-pihak tertentu itu berkontribusi pada proses advokasi sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Nah, atribusi biasanya orang-orang itu lebih mau show up atau memikirkan organisasinya dibanding dengan kontribusi yang diberikan. Kan
Kan ada ya pihak-pihak begitu. Kita kalau bicara soal advokasi itu bukan bicara tentang organisasimu secara internal pribadi masing-masing, tidak. Tapi kita menjadi satu kesatuan tim. Di beberapa kegiatan advokasi yang Bapak lakukan, itu ada beberapa organisasi atau pihak atau mitra yang lebih bicara soal ego sentris atau ego organisasinya masing-masing. Nah itu yang tantangannya, bagaimana kemudian menjadikan satu pemahaman semua mitra-mitra yang ada. Kemudian yang kedua, Bapak tadi sudah jelaskan, sifat advokasi itu terlalu panjang, ya, tidak membutuhkan waktu yang singkat. Jadi itu membutuhkan tantangan yang luar biasa. Oke, adik-adik, Bapak tadi sudah menjelaskan bagaimana konsep monitoring dan evaluasi advokasi kesehatan. Nah, untuk jauh lebih memahami konsep monitoring evaluasi seperti apa, Bapak akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Silakan membagi 4 kelompok kelas ini sesuai dengan topik yang Bapak sudah bagikan. Silakan. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisis konsep monitoring dan evaluasi advokasi kesehatan mengenai dari Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Jember. Baik, adik-adik, kita sudah sampai di akhir perkuliahan, dan untuk lebih memahami perkuliahan tadi, selain ada presentasi kelompok, Bapak sudah menyiapkan apa itu? Kuis, hadiah. Nanti yang menang bisa kita hadiah ya. Nah, di kuis ini silakan Bapak sudah menyiapkan barcode-nya, silakan di-scan barcode-nya dan kemudian bisa diisi gitu ya. Atau linknya Bapak juga sudah simpan di MMP kalian gitu ya. Oke. Oke. Baik, adik-adik, perkuliahan hari ini sudah cukup kita akhir sampai di sini. Gimana? Sudah paham? Paham ya, sudah mengerti tentang konsep monitoring dan evaluasi advokasi kesehatan? Sudah, baik. Baik, terima kasih adik-adik. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat dan memberikan ilmu bagi kita semua. Dan minggu depan ketemu lagi dengan Pak Ode di pertemuan ke-7 tentang materi konsep kemitraan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Bapak tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Demikianlah pemaparan video PDD UKT-PT bidang pengajaran pada mata kuliah advokasi kesehatan yang meliputi deskripsi mata kuliah advokasi kesehatan dengan menggunakan metode DIA dan cuplikan proses pembelajaran di kelas. Saya Taufan Asrisyah OD SKM MKes mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.